Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala washabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Darsunal yaum Quran hadis. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu sanata'allam wa nabhat at-tafsir fi surat Yasin al-ayah at-thamina wa ishrin ila 30. Wa nahnu nabhatsu tilkal ayat min tafsir al-Jalalain. Fa qabla kulli syai'in haya naftah darsana hada bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa narju ahadan minkum an yaqra surah Yasin min ayat at-thamina wa ishrin ila 30. Man yurid an yaqra? Andri, fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Terjemah wajah dunaka. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Alhamdulillah. Ayah bil amsil laqad bahasna an ahadin min aqsal Madinah alladhi kana ismuhu Habib an-Najjar wa huwa maqtulun bi al-qaum alladzina yaskununa fi tilkal qaryah atau tilkal Madinah. Hal ba'da dzalika nazala wa anzalallahu rasulan akhar li tilkal Madinah. Apakah setelah Habib An-Najjar itu dibunuh oleh kaum yang ada di Intokiah itu, Allah menurunkan lagi da'i atau rasul atau sebangsanya enggak? Menurut kamu? Sejak
Habib An-Najjar itu diutus atau dibunuh oleh masyarakat Intokiyah itu, apakah ada utusan dari Allah atau Allah menurunkan utusan lagi untuk Intokiyah tersebut? Setelah itu ada lagi nggak kira-kira? Itu kan zamannya atau masanya zaman Nabi Isa alaihissalam ya, atau masa itu masa fatrah, masa di mana tidak ada lagi utusan Allah kecuali nanti Nabi besar Muhammad SAW. Apakah ada yang diutus lagi enggak? Tidak ada. Yakin? Mana ininya ayatnya? Nah, ini ayatnya ayat yang ke-28. Ats-tsaminah wa 'ishrin. Ya. Wa ma anzalna, dan tiadalah kami turunkan ala qaumihi, ya, kepada kaumnya. Kaumnya kaum siapa? Kaumnya Habib An-Najjar, yaitu di Intokiyah. Ya. Tidak Allah turunkan lagi kepada kaum Intokiyah tersebut. Mim ba'dihi, setelah itu atau setelah Habib Najjar dibunuh itu, min jundin, ya, min jundin, setelah dia meninggal. Min ba'dihi, setelah dia meninggal, min jundin, suatu pasukan. Min jundin itu suatu pasukan, minas sama'i, dari langit. Maksudnya Allah tidak mengutus lagi seorang utusan setelah itu kepada kaum Intokiyah tersebut setelah Habib An-Najjar dibunuh. Tidak ada lagi utusan. Jadi masa itu adalah masa patrah. Itu sampai datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit tidak menurunkan lagi. Maksudnya Allah tidak menurunkan lagi kepada mereka utusan. Nah, karena percuma kan, diutus satu tidak diterima, dilecehkan. Utus yang kedua dilecehkan juga. Utus yang ketiga sama, dilecehkan juga. Diutus yang keempat masih juga dibunuh oleh mereka. Nah, maka Allah tidak menurunkan lagi. Udah biarlah kalau begitu. Nah, itu menjadi masa patrah itu. Tidak ada lagi utusan. Ya. Wa ma kunna munzilin, dan tidak layak bagi kami untuk menurunkannya. Ya. Tidak pantas lagi untuk menurunkan Rasul ke kaum itu, karena setiap datang atau diutus utusan dari Allah, mereka lecehkan atau mereka bunuh bahkan, ya. Nah itu ya. Maka wa ma kunna munzilin, kata Allah, dan tidak layak kami turunkan kepada mereka. Maksudnya menurunkan malaikat untuk membinasakan seseorang kepada mereka. Oh, ini maksudnya begini. Jadi kepada mereka tidak diutus lagi utusan, ya. Tidak lagi diutus utusan. Kemudian setelah itu tidak ada lagi namanya pembinasaan. Jadi dalam riwayat lain disebutkan bahwa karena mereka telah membunuh Habib An-Najjar, maka kaum yang ada di situ dihancurkan gitu. Nah, setelah itu tidak ada lagi kaum atau daerah atau kota atau tempat atau perkampungan dari kaum-kaum yang bermaksiat kepada Allah itu yang dihancurkan sekaligus semuanya gitu. Ya.
Tidak ada lagi seperti itu. Kalau dulu kan seperti zamannya Nabi Nuh, banjir semuanya pada mati. Ya, kecuali yang beriman. Kemudian pada masanya Nabi Lut begitu juga. Ya, zamannya Ad, Samud begitu dihancurkan. Termasuk Intokiyah ini. Jadi dihancurkan karena mereka tidak mau mengikuti Rasul, ya, bahkan mereka membunuhnya. Nah, jadi dihancurkan langsung, satu kampung itu dihancurkan langsung. Setelah kejadian itu sampai lahir atau sampai hari kiamat mungkin ya, itu tidak ada lagi yang namanya azab di dunia yang langsung semuanya dimatikan gitu, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Tidak ada lagi ya. Gitu ya. Setelah itu. Gitu ya. Maka ini dicatat di sejarah itu di dalam Al-Qur'an tentang negeri yang terakhir yang dihancurkan gitu. Ya, kaumnya. Apa namanya? Kaum apa? Kaum Intokiyah ya. Ya. Yang terakhir utusan yang dibunuh itu namanya Habib An-Najjar. Tidak diutus lagi utusan sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak ada lagi penghancuran suatu kaum karena mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah atau ajaran Rasul. Jadi di zamannya Rasulullah SAW seperti kita ini sampai hari kiamat itu tidak ada lagi penghancuran satu kaum karena kaum itu tidak beriman kepada Allah. Ya. Terus kalau begitu kapan mereka dihancurkan? Dihancurkannya kapan? Manusia atau umatnya Nabi Muhammad SAW dan umat yang pada waktu itu ya zaman Intokiyah, setelah zaman Intokiyah itu dihancurkannya kapan umat manusia itu? Nah ini di sini disebutkan in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya, tidak ada siksaan yakni hukuman atas mereka di dunia illa sayhatan wahidah, melainkan satu teriakan saja. Satu tiupan saja oleh malaikat apa? Malaikat Israfil ya. Ya. Satu teriakan soihah, malaikat Israfil berteriak, itu semua manusia mati sedunia ya. Yang disebut dengan tiupan sangkakala, yaitu hari kiamat nanti. Jadi penghancuran suatu umat, bahkan penghancurannya itu bukan per kampung atau per desa atau per wilayah, tapi penghancurannya sekaligus seluruh dunia. Ya. Seluruh dunia. Oleh siapa? Oleh malaikat Israfil. Berapa kali malaikat akan meniupkan sangkakala? Halo? 3. Pertama? 3 apa 2? Berapa kali? Dan? Pertama penghancuran, semua mati semua tuh. Yang kedua? Yang ketiga dibangkitkan kembali. Ya, intinya sebetulnya hanya 2 ya. Pertama ditiup sangkakala, semuanya mati manusia ya. Ini hubungannya dengan manusia. Kemudian yang kedua ditiup lagi, yaitu dibangkitkan dari kuburnya. Intinya 2 ya. Walaupun ada yang nyebut 3 kali. Oke.
Itu semua dimatikan pada tiupan yang pertama, tidak ada yang hidup, dan semua dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali pada tiupan yang kedua. Tidak ada seorang pun yang mati, ya. Semuanya hidup, gitu ya. Nah itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja. Malaikat, kalau di sini malah malaikat Jibril berteriak keras kepada mereka, fa idahum khamidun, maka mereka tiba-tiba semuanya mati. Nah. Di dalam tafsir Jalalain ini, maksud teriakannya adalah teriakan malaikat Jibril untuk kaum itu, ya, untuk kaum Intokiyah itu, ya. Artinya apa? Ini betapa kuasanya Allah dengan mengutus satu malaikat saja, teriak, satu kampung semuanya mati, gitu ya. Apalagi nanti hari kiamat, satu tiupan saja oleh malaikat Israel, itu semua, seluruh dunia mati. Semua mati. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Faidahum khamidun. Hubungannya dengan kaum Intokiyah, ini yang berteriak di sini maksudnya adalah malaikat Jibril, ya. Tapi ada yang menafsirkan maksudnya adalah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil nanti pada hari kiamat. Ketika ditiup, semuanya, seluruh dunia mati. Kemudian ditiup sekali lagi, semuanya bangkit. Tidak ada yang tidak bangkit. Nah, berkenaan dengan tidak ada lagi rasul yang diutus kepada mereka, maka sebetulnya ini sangat disayangkan sekali. Kenapa disayangkan? Ya, manusia sangat disayangkan sekali dengan utusan Allah yang tidak diterima oleh mereka. Ya, sebetulnya ini juga untuk kita semua ini. Ya. Apa ayatnya di sini disebutkan? Ya hasratan alal ibad. Sungguh atau alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, terhadap hamba atau terhadap manusia. Sangat disayangkan sekali terhadap manusia, khususnya hamba yang ada, manusia-manusia yang ada di Intokiyah itu. Kenapa? Ma ya'tihim mir rasulin, tidak datang kepada mereka seorang rasul pun, illa kecuali kanu mereka bihi terhadap rasul itu yastahziun, memperolok-olokkan, ya. Jadi sayang sekali terhadap manusia karena mereka memperolok-olokkan setiap rasul yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki mereka supaya hidupnya di dunia selamat dan di akhirat juga selamat. Tapi mereka memperolok-olokkan, ya. Jangankan menerima atau beriman dan mengikuti ajarannya, ini malah belum apa-apa sudah memperolok-olokkan. Sayang sekali, ya. Nah, sama dengan kita di sini. Sayang sekali di sini itu kan tempat belajar,
tahfidz ya. Ada beberapa santri yang nyantren di Al-Azka, mereka bukannya menghafal Al-Quran, mengikuti gurunya, malah memperolok-olokan terhadap gurunya. Sayangnya apa? Sayangnya itu nanti kalau sudah selesai menyesal. Lah, kenapa saya dulu tidak menghafal? Nah, yang kedua, mau mencoba lagi untuk menghafal kalau udah di luar pesantren, apa gampang? Susah. Yang ketiga, nanti di akhirat menyesal juga, ya, karena nggak dapat pahala menghafal, ya, nggak dapat syafaat umpamanya. Nah itu ya. Jadi ini penyesalan terhadap orang-orang yang tidak mau taat kepada rasulnya atau kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya, yang sebetulnya mereka itu akan membawa para santrinya kepada kebaikan hidup, ya, kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah itu ya. Jadi terakhir dari pengutusan kepada kaum Intokiyah itu, yaitu ketika diutus seorang Habib Najjar dari kampung ke kota untuk mengingatkan kaumnya, tetapi malah dibunuh. Kemudian pada waktu itu dihancurkan. Nah, setelah itu tidak ada lagi kaum yang dihancurkan. Sampai nanti datangnya hari kiamat, ya. Kemudian tidak ada lagi penghancuran suatu kaum yang menentang terhadap ajaran para rasul atau kepada rasul setelah Intokiyah itu, ya. Sampai datangnya hari kiamat di mana semua manusia dihancurkan atau dimatikan dalam tiupan pertama dari malaikat Israel. Ya. Nah itulah pembahasan dari surah Yasin ayat ke-28 sampai ayat ke-30. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Kami berikan waktunya. Hari kiamat pertama. Gimana? Pertama malaikat mati juga. Waktu pertama. Apakah malaikat mati juga? Malaikat mati juga. Oh. Tidak semua malaikat mati. Kan yang niup sangkakalanya malaikat Israfil mati enggak dengan tiupan pertama? Gimana? Kamu gimana jawabannya? Ketika tiupan yang pertama malaikat Israfil, apakah malaikat juga ikut mati? Nggak tahu ya. Yang lain ada yang tahu jawabannya? Pertanyaannya sedikit tapi nyelkit juga tuh si Andri. Ya. Yang mau dihisab di hari kiamat itu apakah manusia dengan malaikat dan jin atau hanya manusia dan jin saja? Manusia dan
dan jin atau manusia aja. Hubungannya dengan ini lebih kepada manusia ya. Jadi manusia yang dimatikan pada hari kiamat itu adalah manusia. Nah, di sini ya. Manusia semuanya mati. Kemudian dalam tiupan yang kedua mereka semuanya dibangunkan kembali, dihidupkan kembali. Apakah malaikat juga sama seperti itu? Ya tentunya berbeda ya. Karena mungkin malaikat membantu atau menjadi utusan seperti itu. Atau yang membantu memeriksa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan bahwa semua malaikat juga mati semuanya. Ya. Semua malaikat mati. Kecuali siapa? Dan Israfil. Ya gitu. Terus Israfil siapa yang ini? Yang cabut nyawanya? Gitu ya. Kalau yang lain dicabut oleh malaikat Israel matinya. Gitu. Ya. Dapat dari mana kamu? Kan? Nonton. Ya. Itu berdasarkan hadis atau hanya riwayat aja? Berdasarkan Al-Quran gitu atau hanya sekedar apa sih namanya ya? Cerita kemungkinan nanti itu seperti itu gitu. Jadi kita kalau hal-hal yang seperti itu memang harus betul-betul menelitinya dengan sebaik-baiknya supaya tidak kecelek. Ya. Nah. Oke. Itu Andre ya. Jadi wabil khusus yang dikhususkan itu adalah manusia gitu. Di dalam tiupan pertama itu manusia mati semua. Tiupan kedua manusia semuanya dibangkitkan. Ya. Mungkin siapa lagi nih? Iktafaina bihada wa insyaallah nastamiru fi ma ba'd. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.